Oke, WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini dan kali ini saya mau mereview sebuah helm lagi dan tentunya masih seputaran seperti yang ada di judul ya tentunya. Kali ini motifnya berbeda. Jadi saya akan bahas lebih detail lagi. Sebelumnya mari kita simak unboxing Cekidot. Untuk serinya tidak K3SV tapi adalah K1 ya. Jadi masih satu jenis tetapi beda seri. Oke, karena pengiriman dari luar kota jadi mohon maaf jika kardusnya agak penyok-penyok begini. Yang penting dalamnya aman nanti. Langsung saja kita buka. Nah, di sini saya dapetin untuk helmnya dan juga kitab-kitabnya seperti ini ya. Karena helm ini nanti saya jual lumayan murah sih, kalian bisa cek nanti di link deskripsi di bawah. Oke, selanjutnya kita buka detail-detailnya seperti ini. Cekidot. Oke, itu dia tadi detail-detail lengkapnya ya yang bisa kalian cek secara manual. Oke, dan tentunya ini adalah ori SNI bukan KW ya. Seperti yang saya katakan kemarin saat bahas ori ataupun KW. Jadi salah satu yang bisa kalian cek itu adalah di filter udara dagunya di sini ya. Jika kalian perhatikan sih ini KW atau orinya kalau dilihat sekilas atau dari jarak jauh ini nggak ada bedanya. Cuman kalau kita close up dari dekat gini, itu yang ori jaring-jaringnya itu seperti sarang tawon gini ya. Jadi lebih tebal dan juga lebih kokoh. Dan tentunya tembus ke bagian EPS-nya dalamnya ini ya. Dan yang kalau KW biasanya sih cuman sebatas kayak kawat tipis gitu, jadi nggak terlalu kokoh, kita tekan-tekan gitu aja udah hancur banget kalau yang KW. Nah itu yang perlu kalian
ketahui kalau kalian mau beli helm yang tes ori atau enggaknya gitu ya. Jadi kalian perlu perhatikan detail-detailnya yang filter ini. Dan ini setelah saya cek-cek memang benar ori SNI. Untuk ukurannya sih ini adalah M Asian Fit tentunya. Nah, kalian juga bisa cek-cek untuk filternya di bagian dahi gini ya. Dan kebetulan ini saya dapetin lumayan mulus, cuman ada den-den kecil aja, pemakaian halus ya. Secara ini cuman digunain, nggak dipakai harian tentunya, cuman dipakai di hari-hari tertentu aja, jadi masih lumayan mulus sih. Catnya juga aman, tidak ada retak sama sekali. Kalau kita lihat di depan ini ada tanda tangan Rossi ya, seperti ini. Dan juga ini serinya hampir lupa, ini adalah K1 Mugello ya. Jadi salah satu helm kalau yang dipakai Rossi itu yang Corsa ya, itu motifnya mirip seperti ini. Nah, di replikanya itu K1 ini diturunkan motif yang ini. Dan saya cek-cek juga busanya masih tebel dan juga kuat ya, nggak ngempos juga. Kalian juga bisa cek di website resminya Agivi, kalau yang ori itu biasanya ada barcode atau QR code ya. Nanti kalau tampil di webnya itu bisa tembus, nanti helmnya itu berarti ori. Untuk kelengkapannya sih lengkap banget ini, masih normal dan juga belum ada minus. Oke, langsung saja kita review. Yang pertama adalah bagian visornya ya. Jadi di seri ini bedanya dengan seri yang K3SV itu, ini masih single visor, jadi belum double. Kalau kita perhatikan sih hampir sama ya, cuman di K3SV itu artinya sun visor, dan di sini masih single visor ya. Untuk visornya masih sama, yaitu semi flat, belum flat secara murni ya. Orinya memang begini, cuman kalau kalian bisa tambahkan pin lock atau anti fog di dalam, ini udah bisa banget tanpa harus merubah kaca atau ngelubangin lagi. Dan ratchet atau kupingannya ini bisa kalian substitusikan ke dalam seri yang K3SV maupun yang K5. Jadi ini sama plug. Dan visornya juga bisa kalian gonta-ganti. Misal mau ganti dari K3SV ke K1 ini bisa, atau sebaliknya. Kalau lokal ya mungkin seperti KYT R10, KYT K2R, dan juga RC7 itu bisa kalian putar-putar yang bolak-balik, itu bisa. Untuk bagian nose guard di sini juga masih aman, dan juga untuk lock-lockannya di sini masih berfungsi dengan baik. Oke, itu dia ya seputar visor yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya yang tadi aja ya, ini sudah saya bahas, yaitu seputar filter udaranya, 3 di atas, 2 di bawah, dan juga di samping agak belakang ini di bawah spoiler ada juga, tetapi ini nggak bisa dibuka tutup alias otomatis. Kalau dibandingin dengan yang seri K3SV ini sih lebih jenongnya itu lebih lumayan ini ya. Dan juga kalau spoiler yang di K3SV itu nggak terlalu runcing. Kalau ini runcing banget, dan juga kelihatannya sangat kokoh ya dibanding yang K3SV. Kalau K3SV itu spoilernya agak rapuh, jadi kalau ketekan dikit itu kadang suka gampang lecet gitu. Kalau ini terlihat lebih kokoh dan juga aerodinamis. Jadi tanpa kita tambahin spoiler tambahan lagi, ini sih udah ganteng banget. Nah, ini yang saya suka di balik atau di bagian belakang ini ada logo 2 anjing dan 1 kucing. Ini sebenarnya ada maknanya sih dari desain Rossi sendiri ya.
Dan ini yang membuat desain ini adalah, kalau kalian perhatikan di setiap helm ini ada tulisan Drudy Performance ya. Jadi itu yang membuat desain yang unik-unik, motif yang bisa kalian lihat di MotoGP tentunya. Itu diturunkan di seri K1 K3SV ini. Lumayan banyak sih, seperti yang untuk sebelumnya saya bahas itu ada Misano Hand, ada Mid, ada juga 7 Elements dan lain-lain tentunya. Nah, desain logo pada belakang helm ini untuk mengingatkan di mana ada peliharaan Rossi ya, tentunya anjingnya dan juga kucing, dan juga diabadikan dalam helm ini. Seperti yang kalian ketahui, kalau di visornya mungkin kalian bertanya-tanya ya, itu biasanya kalau di helmnya itu di atas center visornya itu ada Tribu Chihuahua ya, itu artinya untuk mengenang anjingnya Rossi tentunya. Oke, selanjutnya di bagian sel atas ini sih kalau saya perhatikan lebih ngepres jenongnya ya, jadi ada garis dua sisi gini dan di tengahnya itu agak flat gini. Jadi ini cenderung lebih ketekannya itu agak ke dalam dikit ya. Kalau bagian K3SV kan lebih jenongnya keluar ya, jadi ini agak ke dalam dikit. Oke, kita langsung lanjut saja ke bagian interior atau busanya ya. Nah, ini busanya agak beda ya dari yang seri sebelumnya. Kalau lokalan ini mirip-mirip seperti Falcon. Jadi kalau KYT Falcon itu kayaknya meniru desain dari K1 ini ya. Busanya ini mirip banget, plek. Jadi untuk busa pipi ini cenderung lebih gemuk dan juga lebih berisi ya dibandingkan dengan seri K3SV. Dan juga untuk sistemnya sudah QRS tentunya, Quick Release System, jadi dicopot-copot bisa. Biasanya terdiri dari crown pad dan juga busa pipi, dua itu aja sih, simple. Dan juga chain guard seperti biasa, tali dagu juga sudah didering. Untuk crown padnya sih ini lebih lembut dan juga lebih nyaman sih dibanding dengan K3SV. Cuman untuk bobotnya ini lebih tebel yang K1, jadi kalau dipakai itu lebih beratan ini sih kalau dibanding dengan K3SV. Cuman kalau menang-menangan busa ya mungkin nyamannya lebih K1 ya kalau saya sendiri. Nah, ini saya tekan-tekan gini masih aman. Dan nanti mungkin akan saya tes pakai riding ya, supaya tahu persennya di jalanan saat kita pakai itu gimana gitu. Mungkin sedikit review detail-detailnya mungkin itu ya dari saya. Apabila ada kekurangan mungkin bisa kalian cek di kolom komentar, nanti apabila bisa akan saya jawab. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.